Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Putu Ayu Melati Widyasari, NIM 19026111228. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen intraoperatif. Manajemen intraoperatif ini adalah lanjutan dari part satunya, yaitu manajemen preoperatif. Tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti kepaniteraan klinik Madya atau KKM, SMF bagian anestesiologi dan terapi intensif, FK Unut, RSUP Sanglah, Denpasar. Jadi, awalnya kita persiapkan pasien. Yang pertama dan yang kedua, yang pertama poliklinik atau di rumah pasien, yang kedua ruang perawatan. Nah, yang pertama dan yang kedua ini sudah dijelaskan lengkap di video yang pertama, yaitu video manajemen preoperatif. Jadi, saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai yang ketiga dan keempat, yaitu ruang persiapan IBS dan kamar operasi. Jadi, ruang persiapan IBS. Persiapan di ruang persiapan IBS di kamar persiapan dilakukan, yaitu evaluasi ulang status present dan catatan medik pasien, serta perlengkapan lainnya. Konsultasi di tempat apabila diperlukan, kemudian ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, memberi premedikasi dan pemasangan infus. Kemudian tata laksana pemasangan infus. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tentukan jenis cairan yang akan diberikan, pilih selang infus yang akan digunakan. Selang infus yang darah digunakan apabila selama bedah memerlukan transfusi darah, selang infus biasa, dan selang bayi. Kemudian, pilih kanul atau kateter vena yang berdiameter paling besar yang mungkin bisa masuk. Pilih lokasi vena yang paling besar dan lurus, terutama di daerah lengan bawah, tapi di luar persendian. Pada kasus-kasus tertentu, dapat dilakukan kanulasi vena sentral. Usahakan memilih lokasi yang tidak mengganggu operator. Apabila operator berada di kanan, pasang infus di bagian kiri. Kemudian, premedikasi adalah tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesia, dengan tujuan menimbulkan suasana nyaman bagi pasien, yaitu menghilangkan rasa cemas dan memberi ketenangan. Pemberian medikasi ini dapat diberikan secara yang pertama, suntikan muskular diberikan 30-45 menit sebelum induksi anestesi. Yang kedua, suntikan IV diberikan 5-10 menit sebelum induksi anestesi. Kemudian, persiapan kamar operasi. Persiapan kamar operasi yang perlu disiapkan yaitu meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, mesin anestesi dengan sistem gasnya, alat-alat resusitasi misalnya alat bantu nafas, laryngoskop, pipa jalan nafas, alat isap, defibrilator, dan lain-lain. Kemudian obat anestesi yang diperlukan, obat resusitasi misalnya adrenalin, atropin, aminofilin, natrium bikarbonat, tiang infus, plester, alat pantau tekanan darah, suhu, dan EKG dipasang. Kartu catatan medis anestesi, selimut penghangat khusus bayi dan orang tua. Ada analgesi lokal. Analgesi lokal ini terdiri dari 3, yaitu analgesia topikal, yaitu tindakan analgesia lokal dengan cara mengaplikasikan obat anestesi tetika lokal dengan cara oles, semprot, atau tetes pada permukaan mukosa atau jaringan atau pada rongga tubuh.
Yang kedua ada analgesia infiltrat lokal, yaitu infiltrasi atau suntikan obat pada daerah yang akan dieksplorasi. Yang ketiga ada blok lapangan, yaitu obat anestetik lokal disuntikan mengelilingi area yang akan dieksplorasi. Selanjutnya yang terakhir, analgesia regional. Analgesia regional ini adalah tindakan analgesia yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestetika lokal pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu yang menyebabkan hambatan induksi impulsi aferen yang bersifat temporer. Memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama blok saraf. Blok saraf ini yaitu tindakan analgesia regional dengan cara menyuntikkan obat anestetik lokal di daerah yang akan dieksplorasi. Kemudian yang kedua ada blok flexus brachialis. Blok flexus brachialis ini yaitu tindakan analgesia regional dengan cara menyuntikkan obat anestetik lokal di daerah perjalanan flexus brachialis yang melayani ekstremitas superior. Yang ketiga ada blok spinal subarachnoid, yaitu blok regional yang akan dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestetik lokal ke dalam ruang subarachnoid melalui tindakan fungsi lumbal. Yang keempat, ada blok spinal epidural, yaitu tindakan blok regional yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat analgetik lokal ke dalam ruang epidural. Kemudian yang terakhir ada blok regional intravena, yaitu menyuntikkan obat anestetik lokal ke dalam vena yang telah dieksagonasi secara tertutup baik pada ekstremitas superior maupun inferior. Selanjutnya monitoring ada 5, yaitu monitoring jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai jalan nafas. Ya, pada jalan nafas, selama anestesia baik dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea dipantau secara ketat dan kontinu. Pada pola nafas spontan, pemantauan dilakukan melalui gejala atau tanda, yaitu terdengar suara nafas patologis atau gerakan kantong reservoir terhenti atau menurun, adanya tampak gerakan dada yang paradoksal. Kemudian pada nafas kendali, tekanan inflasi terasa berat, tekanan positif inspirasi meningkat. Yang kedua, oksigenasi. Pada oksigenasi, kita periksa kadar oksigen gas inspirasi. Dilakukan dengan menggunakan alat pulse oximeter yang mempunyai alarm batas minimum dan maksimum. Kemudian, oksigenasi darah diperiksa secara klinik dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa secara kualitatif dengan analisis gas darah. Kemudian ventilasi. Ventilasi ini memiliki tujuan untuk memantau keadekuatan ventilasi. Dilakukan dengan cara diagnosis fisik secara kualitatif dengan mengawasi gerakan naik turunnya dada, gerakan kembang kempisnya kantong reservoir atau auskultasi suara nafas. Yang kedua, memantau end-tidal CO2-nya, terutama pada operasi lama, misalnya bedah kraniotomi. Yang ketiga, ada sistem alarm jika ventilasi dilakukan dengan alat bantu nafas mekanik. Dianjurkan dilengkapi alat pengaman, yaitu sistem alarm yang mampu mengeluarkan sinyal atau tanda yang terdengar jika nilai ambang tekanannya dilampaui. Yang terakhir, analisis gas darah, yaitu untuk menilai tekanan parsial CO2. Pemantauan ini dilakukan terutama pada kasus-kasus bedah saraf, bedah toraks kardiovaskular, dan kasus-kasus pasien lain yang berisiko tinggi. Kemudian ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini memiliki tujuan memastikan fungsi sirkulasi pasiennya adekuat. Yang pertama, kita lakukan dengan cara yang pertama menghitung denyut nadi secara teratur dan sering dengan stetoskop prekordial pada bayi atau anak.
atau secara manual pada dewasa. Yang kedua, kita ukur tekanan darah secara non-invasif menggunakan tensimeter air raksa, diukur secara teratur dan sering. Mengukur tekanan darah secara invasif, EKG, dan disertai dengan oximeter denyut. Pemantauan ini dilakukan pada pasien risiko tinggi anestesi atau bedah ekstensif dan dilakukan pada pasien risiko tinggi anestesi atau bedah ekstensi secara kontinu selama tindakan berlangsung. Kemudian yang keempat, produksi urin ditampung dan diukur volumenya setiap jam, terutama pada operasi bedah operasi besar dan lama. Kemudian mengukur tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral untuk menilai aliran darah balik ke jantung. Hal ini dikerjakan pada kasus risiko tinggi. Suhu tubuh ini memiliki tujuan mempertahankan suhu tubuh dengan cara apabila dicurigai atau diperkirakan akan atau adanya terjadi perubahan suhu tubuh, maka suhu tubuh harus diukur secara kontinu pada daerah sentral tubuh melalui esofagus atau rektum dengan termometer khusus yang akan dihubungkan dengan alat pantau yang mampu menayangkan secara kontinu. Sekian presentasi saya mengenai manajemen intraoperatif. Kemudian saya akan menjelaskan manajemen pasca operatif di video selanjutnya. Terima kasih.